Assalamualaikum Bapak dan Ibu semuanya. Nah, ketemu lagi dengan saya Wahyuni. Kita akan membahas tentang pendalaman pedagogi. Ada 7 modul yang akan kita ringkas menjadi satu video pembelajaran di video ini Bapak dan Ibu. Ini semua merupakan rangkaian dari pendalaman materi pedagogi yang ada di PPG 2025 PAI batch ketiga. Nah, Bapak dan Ibu, yang pertama kita akan membahas tentang pembelajaran berbasis masalah atau lebih dikenal dengan problem-based learning. Tetapi di modul kali ini kita akan bahas atau menyingkatnya dengan nama PBM, pembelajaran berbasis masalah. PBM adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata yang tidak terstruktur dan sifatnya terbuka sebagai konteks bagi peserta didik. Yang tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Bertujuan untuk mengembangkan keterampilan penyelesaian masalah dan berpikir kritis, di mana di sini siswa dapat membangun sendiri pengetahuannya yang baru. Nah, tujuan dari PBM adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan pemecahan masalah, sekaligus mengembangkan kemampuan peserta didik untuk aktif membangun pengetahuannya sendiri. Jadi Bapak Ibu, ketika mengajar PBM, Bapak dan Ibu harus memastikan bahwa peserta didik sudah siap untuk mengkonstruk pengetahuannya sendiri. Nah, apa tugas guru? Guru hanya bertugas sebagai fasilitator. Nah, ada 4 prinsip dari pembelajaran bermasalah. Yang pertama, menggunakan masalah nyata untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Yang kedua, masalah itu bersifat terbuka atau open-ended problem. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Yang keempat, kolaborasi antar peserta didik sangatlah diperlukan. Jadi Bapak Ibu ingat, ketika membahas tentang pembelajaran berbasis masalah, yang utama adalah adanya masalah yang nyata. Berikut kita akan bahas tentang ciri-ciri pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama merupakan aktivitas pembelajaran yang tidak hanya sekedar mengharapkan peserta didik cuma mendengar, mencatat, kemudian menghafalkan materi pembelajaran. Nah, tetapi pada pembelajaran ini, siswa diharapkan aktif berpikir, berkomunikasi, mencari, dan mengolah data, pada akhirnya menyimpulkan. Nah, yang kedua, aktivitas pembelajaran harus diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Ya, harus menyelesaikan masalah karena pada awal pembelajaran siswa diberikan masalah, orientasi pada masalah. Nah, PBM menekankan masalah sebagai fokus pembelajaran. Tanpa masalah, tidak mungkin terjadi proses pembelajaran. Yang ketiga, masalah dilakukan menggunakan pendekatan berpikir, deduktif, induktif, dan sistematik yang empirik. Langkah-langkah dari pembelajaran berbasis masalah. Ada 5 langkah. Yang pertama, mengorientasi peserta didik terhadap masalah. Nah, yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Nah, di sini guru menyiapkan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Nah, jadi di sini ya peran guru selain tadi mengorganisasi siswa belajar, nah guru juga berfungsi untuk membimbing penyelidikan. Nah, siapa yang melakukan penyelidikan? Siswanya.
Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, ini dilakukan oleh peserta didik. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran. Nah, pada proses penilaian pembelajaran berbasis masalah, proses penilaian di sini Bapak Ibu ditekankan pada penilaian pemecahan masalah dalam bentuk penilaian kinerja. Oke, Bapak Ibu, kita tadi sudah membahas tentang pembelajaran berbasis masalah. Ingat, pada pembelajaran berbasis masalah cirinya adalah ada masalah, ada mengorganisasi siswa dalam menyelesaikan masalah, membimbing penyelesaian baik individu maupun kelompok. Ya, jadi intinya pada pembelajaran berbasis masalah itu harus ada masalah dan yang ada presentasi dan diakhiri dengan evaluasi. Nah, berikut ini kita akan bahas tentang pembelajaran berbasis proyek. Nah, pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Nah, Bapak dan Ibu, kalau pada pembelajaran berbasis masalah, intinya pada masalah, sementara pada pembelajaran berbasis proyek, intinya adalah proyek. Ada hasil akhir dari proses pembelajaran ini. Apa hasilnya? Ada hasil karya, Bapak Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan bahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran berbasis proyek. Ada 4 prinsip. Yang pertama, Bapak Ibu, pembelajaran berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas-tugas pada kehidupan nyata. Nah, yang kedua, tugas proyek menekankan pada kegiatan penelitian berdasarkan suatu tema atau topik yang telah ditentukan dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga, penyelidikan atau eksperimen dilakukan secara otentik dan menghasilkan produk nyata. Yang keempat, produk laporan atau hasil karya tersebut selanjutnya dikomunikasikan untuk mendapatkan tanggapan dan umpan balik untuk perbaikan proyek berikutnya. Nah, apa manfaat dari pembelajaran ini? Ada 5 manfaat, Bapak Ibu. Yang pertama, siswa itu memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam proses pembelajaran. Yang kedua, apa manfaatnya? Bapak dan Ibu, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, membuat peserta didik itu lebih aktif dalam memecahkan masalah yang lebih kompleks. Yang keempat, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber bahan alat untuk menyelesaikan tugas. Yang kelima, meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada pembelajaran berbasis proyek yang bersifat kelompok. Nah, menurut Thomas, dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek, setidaknya harus memperhatikan 5 kriteria. Yang pertama, keterpusatan pada peserta didik. Yang kedua, berfokus pada pertanyaan atau masalah. Yang ketiga, investigasi, konstruksi, atau desain. Yang keempat, otonomi belajar. Dan yang kelima, realistik. Nah, langkah-langkah dari pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, Bapak dan Ibu, penentuan proyek. Nah, ini siapa yang menentukan proyek? Di sini yang menentukan proyek adalah guru beserta siswa. Yang kedua, perencanaan penyelesaian proyek. Yang ketiga, penyusunan jadwal. Yang keempat, penyelesaian dengan fasilitas dan monitoring guru. Yang kelima, penyusunan laporan presentasi
Dan yang terakhir adalah evaluasi proses dan hasil dari proyek. Nah, berikutnya Bapak Ibu, pada penilaian proses pembelajaran berbasis proyek, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian ada 3. Yang pertama, kemampuan pengelolaan. Yang kedua, relevansi. Yang ketiga adalah keaslian proyek tersebut benar-benar memang siswa sendiri yang mengerjakan. Berikutnya Bapak dan Ibu, kita akan membahas modul ketiga. Nah, di sini pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan belajar siswa. Nah, menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, setiap anak itu adalah unik. Jadi tidak ada satu anak pun yang sama. Mau dia anak kembar, kembar 2, kembar 3. Nah, anak kembar sendiri pun memiliki DNA yang berbeda. Tentunya masing-masing anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendekatan yang berbeda dalam belajar. Nah, apa yang dikenali dari anak pun beragam-ragam Bapak dan Ibu. Tidak hanya terkait dengan gaya belajarnya saja, melainkan sesuatu yang sifatnya lebih non-kognitif. Seperti apa? Sosial emosi. Seperti perasaan, kesejahteraan psikologi, kemudian rasa aman, dan lain sebagainya. Nah, definisi pembelajaran berdiferensiasi di sini Bapak Ibu terbagi atas 3, diferensiasi pada konten, diferensiasi pada proses, dan diferensiasi pada hasil. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang diferensiasi pembelajaran pada konten. Nah, konten dapat diartikan apa yang diajarkan guru pada murid-murid kita. Nah, di sini guru harus memberikan materi sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang menjadi dasar dalam praktek berdiferensiasi yang kita lakukan di kelas. Contoh, menggunakan bahan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Nah, bagi siswa yang memerlukan bimbingan dapat mempelajari beberapa hal yang penting terkait materi. Nah, tetapi bagi siswa yang sudah cukup mahir dapat mempelajari keseluruhan materi. Nah, jika ada siswa yang sudah sangat mahir dapat diberikan pengayaan. Jadi, di sini ada 3 kategori siswa Bapak Ibu. Yang pertama, memerlukan bimbingan. Yang kedua, cukup mahir. Yang ketiga, sudah sangat mahir. Nah, jadi bagi yang sudah siswa yang memerlukan bimbingan, itu kita berikan beberapa hal yang penting terkait materi, sementara yang sudah cukup mahir itu kita berikan seluruh materi, dan yang ketiga bagi siswa yang sudah sangat mahir dapat diberikan pengayaan. Nah, berikutnya diferensiasi pada proses. Nah, proses yang dimaksud di sini adalah cara mengajar Bapak dan Ibu. Proses pembelajaran dan bentuk pendampingan dapat didiferensiasi sesuai dengan kesiapan peserta didik. Nah, ada siswa yang membutuhkan bimbingan, ada siswa yang sudah cukup mahir, dan ada siswa yang sudah sangat mahir. Jadi ada 3 kategori di sini Bapak Ibu. Siswa yang butuh bimbingan, siswa yang cukup mahir, dan siswa yang sangat mahir. Bagi siswa yang membutuhkan bimbingan, pendidik atau guru perlu mengajarkan secara langsung Bapak Ibu. Jadi pembelajarannya harus langsung guru yang mengajarkan. Sementara bagi siswa yang sudah cukup mahir dapat diwakili dengan modeling yang dikombinasi dengan kerja mandiri, praktek, atau peninjauan ulang. Sementara bagi siswa yang sudah sangat mahir dapat diberikan beberapa pemantik untuk tugas mandiri
kepada peserta didik yang sangat mahir. Nah, sekarang kita lihat diferensiasi pada hasil pembelajaran. Nah, kita langsung pada contohnya. Di sini juga kita masih mengkategorikan siswa menjadi 3. Yang pertama itu siswa yang memerlukan bimbingan, yang kedua siswa yang cukup mahir, dan yang ketiga siswa yang sangat mahir. Bagi peserta didik atau siswa yang memerlukan bimbingan, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai konten inti dari materi yang sudah diberikan tadi. Sedangkan bagi peserta didik atau siswa yang sudah cukup mahir, dapat membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana. Sementara bagi peserta yang sangat mahir, bisa membuat inovasi atau menelaah permasalahan yang lebih. Nah, silahkan Bapak dan Ibu perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira Bapak dan Ibu, mana pembelajaran yang merupakan diferensiasi Bapak Ibu? Berdiferensiasi. Apakah yang A merupakan pembelajaran berdiferensiasi, atau yang B, atau yang C? Ya, benar. Yang B merupakan pembelajaran berdiferensiasi. Setiap siswa diberikan sesuai bantuan atau baik itu berupa konten, berupa proses, ataupun hasil sesuai dengan kebutuhan mereka. Apakah yang A merupakan pembelajaran yang berdiferensiasi? Tidak. Kenapa? Tidak semua anak membutuhkan bantuan yang sama. Atau apakah yang C? Yang C bukan pembelajaran berdiferensiasi karena kadang terlalu banyak stimulus yang kita berikan atau bantuan kita berikan pada anak itu malah akan membahayakan pada diri anak, ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi sampai di sini Bapak Ibu sudah jelas dengan apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau begitu Bapak dan Ibu, kita lanjut ke pendekatan TIPEK dalam pembelajaran ke abad 21. TIPEK merupakan singkatan dari Technological, Pedagogik, Content, dan Knowledge. Sebuah kerangka kerja yang memadukan pengetahuan teknologi, pedagogi, dan konten materi pembelajaran. Model ini dirancang untuk mengatasi tantangan pendidikan di era revolusi industri 4.0. di mana teknologi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses belajar mengajar yang efektif dan adaptif. Ada 3 pilar utama pada TIPEK. Yang pertama, content knowledge. Nah, penguasaan mendalam atas materi pembelajaran termasuk konsep-konsep inti, fakta, hubungan antar topik yang memastikan guru mampu menyampaikan isi pembelajaran dengan akurat dan komprehensif. Pilar kedua, pedagogi knowledge. Nah, strategi dan metode pengajaran yang efektif seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, dan penilaian formatif yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa untuk mencapai pemahaman yang optimal. Sedangkan yang ketiga, teknologi knowledge. Kemampuan guru dalam memanfaatkan alat digital seperti aplikasi, software, dan platform online sebagai pendukung pembelajaran. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk meningkatkan aksesibilitas dan interaktivitas proses pembelajaran. Nah, ada 7 domain pengetahuan dalam TIPEK. TIPEK melibatkan 7 domain pengetahuan yang saling tumpang tindih untuk mendukung pembelajaran yang
holistik. Selain 3 pilar utama tadi CK, PK, dan TK, ada 4 integrasi lanjutan. Nah, pedagogical content knowledge, gabungan antara pedagogi dan konten, memungkinkan siswa guru untuk merancang model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran. Untuk apa? Untuk mendukung pemahaman siswa. Yang kedua, technological pedagogic knowledge, TPK, pengetahuan tentang bagaimana teknologi dapat mendukung strategi pedagogi, seperti platform kolaboratif untuk diskusi kelompok yang meningkatkan partisipasi siswa. Sedang yang ketiga, technological content knowledge, pemahaman bagaimana teknologi memenuhi representasi dan pemahaman konten, seperti menggunakan stimulasi virtual untuk konsep abstrak dalam ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, technological pedagogic content knowledge. Nah, di sini dia TPEC, integrasi 3 elemen utama untuk apa? Untuk menciptakan pembelajaran yang optimal, di mana teknologi, pedagogik, dan konten bersinergi menghasilkan pengalaman belajar yang inovatif dan efektif. Nah, ada 5 langkah pembelajaran dengan pendekatan TPEC. Yang pertama, identifikasi kompetensi pembelajaran. Nah, yang kedua, pemilihan teknologi yang relevan sesuai. Nah, yang ketiga, aktivitas pembelajaran yang interaktif. Ingat Bapak Ibu, aktivitas pembelajarannya harus interaktif. Yang keempat, evaluasi dan refleksi pembelajaran. Nah, ini yang tidak boleh tertinggal, harus ada evaluasi dan refleksi. Siapa yang di sini refleksi? Selain guru di sini merefleksi siswanya, guru juga bertugas untuk merefleksi dirinya sendiri. Apakah pembelajaran sudah sesuai? Apa kendala-kendala dalam proses pembelajaran? Apa yang tidak tercapai dari tujuan pembelajaran hari ini? Dan bagaimana untuk melakukan pencapaian berikutnya? Yang kelima, penguatan dan pengayaan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita masuk pada pembelajaran deep learning, yaitu revolusi pendidikan yang mendalam. Apa itu deep learning dalam pendidikan? Berbeda dengan deep learning dalam kecerdasan buatan. Di ranah pendidikan, deep learning berfokus pada pemahaman konsep dan kompetensi secara mendalam dalam materi yang lebih spesifik dan terfokus. Pendekatan ini secara tegas menolak pembelajaran permukaan yang hanya mengandalkan hafalan dan pemahaman yang tanpa pemahaman yang bermakna. Nah, ada 3 pilar utama deep learning menurut Kemendikbudrismen Abdul Mukti. Yang pertama ada meaningful, menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki, menciptakan relevansi yang kuat. Yang kedua, mindful learning. Di sini meningkatkan kesadaran siswa terhadap proses pembelajaran dan perkembangan pemahaman mereka sendiri. Dan yang ketiga, joyful learning, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, memotivasi, dan penuh semangat. Nah, Bapak Ibu, dalam menerapkan pembelajaran deep learning di kelas, Bapak dan Ibu harus terlebih dahulu melakukan observasi, mengenal terlebih dahulu siswa, baik itu gaya belajar ataupun kemampuan awal siswa Bapak dan Ibu yang ada di kelas. Dan yang kedua, Bapak Ibu harus dapat menguasai kelas. Nah, baru kemudian pembelajaran deep learning ini dapat diterapkan.
Nah, jadi 3 pilar ini Bapak Ibu, meaningful learning, mindful learning, dan joyful learning. Ketiga pilar ini adalah fondasi untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan berkelanjutan. Nah, berikutnya langkah-langkah pembelajaran deep learning. 1. Pada fase persiapan. Di sini, guru harus membangun kesadaran siswa. Kesadaran dalam belajar, itu disebut sebagai meaningful learning. Yang kedua, eksplorasi, menciptakan pembelajaran yang bermakna. Nah, yang ketiga, menjadikan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi di sini tidak ada siswa yang tertekan dalam pembelajarannya. Yang keempat, fase refleksi dan evaluasi. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan bahas tentang pendekatan strategi layanan bimbingan konseling untuk supervisi klinis. Nah Bapak Ibu, presentasi kita berikut ini, modul kita berikut ini akan membahas tentang pendekatan, strategi, sinteks dari supervisi dalam bimbingan konseling untuk mendukung pengembangan profesionalitas konselor dan pendukungan klinis. Nah, apa itu supervisi klinis? Nah, jadi di sini ada 2 item Bapak Ibu. Yang pertama bimbingan konseling dan yang kedua adalah supervisi klinis. Yang pertama kita bahas dulu. Apa itu bimbingan konseling? Bimbingan konseling ini merupakan proses hubungan interpersonal yang dirancang untuk membantu individu mengembangkan pemahaman mendalam tentang dirinya sendiri dan lingkungannya. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang kedua, ada yang namanya supervisi klinis. Nah, ini merupakan bentuk bimbingan khusus yang bertujuan untuk meningkatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan konselor agar mampu memberikan layanan berkualitas tinggi dengan berfokus pada etika dan efektivitas. Nah, proses ini Bapak Ibu melibatkan hubungan evaluatif yang berkelanjutan antara siapa? Antara supervisor senior dengan supervisi. Nah, mendukung pengembangan profesional sambil memastikan perlindungan klien pada pengawasan yang ketat. Nah, pendekatan bimbingan konseling ini ada 4 tahap Bapak Ibu. Pendekatannya ada 4 pendekatan. Yang pertama pendekatan humanistik. Nah, di sini menekankan penerimaan tanpa syarat, empati dan pertumbuhan diri. Membantu konselor membangun hubungan yang otentik dengan klien atau dengan siswa untuk eksplorasi emosional yang mendalam. Jadi, sebagai guru kita harus menerima siswa tersebut tanpa syarat, ya Bapak Ibu. Yang kedua, pendekatan perkembangan. Nah, berfokus pada tahapan perkembangan individu, memandu konselor dalam mendukung klien melewati transisi hidup dengan strategi yang sesuai usia dan konteks. Yang ketiga, pendekatan refleksi. Nah, di sini mendorong introspeksi diri konselor melalui refleksi kritis terhadap pengalaman praktis, meningkatkan kesadaran diri dalam pengambilan keputusan etis. Dan yang keempat, pendekatan berbasis solusi. Nah, pendekatan ini berorientasi pada pencarian solusi praktis dan kekuatan klien. Membekali konselor dengan alat untuk memfasilitasi perubahan cepat dan berkelanjutan. Nah, ada 6 strategi layanan bimbingan konseling dalam supervisi klinik. Yang pertama, observasi langsung. Di sini, supervisor itu menyelesaikan sesi konselor secara langsung untuk memberikan wawasan akurat tentang interaksi konselor
dan klien dan mengidentifikasi area perbaikan. Yang kedua, menggunakan studi kasus. Nah, di sini konselor akan memberikan analisis kasus nyata atau hipotesis untuk membangun pemahaman mendalam tentang dinamika pasien atau klien atau siswa dan strategi investigasi yang tepat. Yang ketiga, pemberian umpan balik yang konstruktif. Nah, yang keempat, pendampingan dan monitoring. Serta kelima, diskusi kolaboratif. Pada sisi diskusi, dialog terbuka antara supervisor dan supervis untuk berbagi perspektif, mengeksplorasi tantangan, dan merancang pendekatan bersama yang efektif. Yang berikutnya, stimulasi dan role playing. Latihan praktek untuk peran untuk mengasah keterampilan komunikasi, empati, dan penanganan. Yang berikutnya, pemahaman rencana tindak lanjut. Jadi, di sini membuat rencana individu yang jelas dengan tujuan yang terukur untuk menerapkan perubahan dan memantau kemajuan secara sistematis. Dan terakhir, evaluasi berkelanjutan. Jadi di sini Bapak Ibu ada yang namanya pemantauan rutin. Ada 5 sintaks pembelajaran supervisi. Yang pertama, tahap persiapan. Nah, di sini guru bertugas untuk menyiapkan tujuan, materi, ekspektasi untuk memastikan sisi pembelajaran berjalan efektif dan terarah dari awal. Yang kedua, tahap observasi dan analisis kasus. Jadi di sini Bapak dan Ibu melakukan pengamatan mendalam terhadap kasus siswa dan menganalisis dinamika untuk mengidentifikasi serta kebutuhan investigasi. Yang keempat, tahap umpan balik dan refleksi. Yang keempat, tahap implementasi dan perbaikan. Nah, di sini menerapkan strategi perbaikan dalam praktek sehari-hari untuk menerjemahkan wawasan supervisi menjadi tindakan yang nyata. Dan terakhir, tahap evaluasi tindak lanjut. Jadi di sini mengevaluasi hasil implementasi dan rancangan tindak lanjut. Berikutnya Bapak Ibu kita akan bahas tentang pendekatan pendidikan layanan anak berkebutuhan khusus atau pendidikan inklusi. Apa itu pendidikan inklusi? Adalah merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan belajar bersama bagi anak berkebutuhan khusus dan anak reguler dalam satu lingkungan yang sama tanpa diskriminasi. Nah, apa landasan dalam penerapan pendidikan inklusi ini? Nah, ini didasari berdasarkan pada Permendiknas nomor 70 tahun 2009 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 yang menjamin hak pendidikan yang sama bagi semua anak. Ada 4 prinsip utama pendidikan inklusi Bapak dan Ibu. Yang pertama, pemerataan dan peningkatan mutu. Nah, di sini memastikan setiap peserta didik mendapat akses pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, keterlibatan aktif, melibatkan guru, orang tua, dan masyarakat dalam proses pendidikan. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan individual, menyesuaikan pembelajaran sesuai karakteristik dan potensi unik setiap anak. Yang keempat, lingkungan yang ramah. Di sini menciptakan suasana kelas yang menerima dan menghargai keberagaman. Berikutnya Bapak dan Ibu kita akan membahas tentang guru profesional era digital dan artificial intelligence atau disingkat dengan AI. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang strategi meningkatkan kompetensi guru di era digital dan kecerdasan buatan.
Setidaknya ada 7 strategi Bapak dan Ibu. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Implementasikan workshop rutin dan sertifikasi online. Untuk apa? Untuk membekali guru dengan keterampilan AI hingga dari dasar hingga lanjutan, sehingga memastikan pembelajaran seumur hidup. Yang kedua, peningkatan literasi digital dengan mengintegrasikan kurikulum literasi digital ke dalam program guru, mencakup etika AI, keamanan cyber, dan penggunaan tools digital untuk kolaborasi global. Yang ketiga, penggunaan AI dalam personalisasi pembelajaran. Latihan guru memanfaatkan AI untuk menyesuaikan materi belajar berdasarkan kebutuhan siswa sebagai adaptive learning patterns yang meningkatkan efektivitas pengajaran. Yang keempat, peningkatan kemampuan dalam analisis data. Ajarin guru untuk mengimplementasikan data performa siswa dari platform AI untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan hingga intervensi lebih tepat sasaran. Yang kelima, kolaborasi dengan ahli teknologi dan AI. Bentuk kemitraan dengan perusahaan touch untuk mentranskrip akses tool canggih dan co-desain kurikulum yang menggabungkan pedagogi tradisional dengan inovasi AI. Yang keenam, pengembangan keterampilan dan pembelajaran berbasis proyek. Dorong proyek kolaboratif yang memanfaatkan AI untuk pemecahan masalah nyata, membangun kreativitas dan keterampilan abad 21 pada guru dan siswa. Yang ketujuh, keterampilan adaptif dan pembelajaran berbasis data. Pada pembelajaran yang berbasis AI ini Bapak dan Ibu, ada 5 sintaks pembelajaran. Yang pertama, tahap orientasi, memulai dengan daya tarik. Mulailah dengan elemen yang menarik seperti video AI integratif untuk membangkitkan minat dan mengarahkan fokus ke topik utama. Nah, yang kedua, eksplorasi, menjelajahi pengetahuan baru. Nah, di sini Bapak Ibu, tugas guru mendorong siswa untuk menjelajahi konsep-konsep melalui tools AI seperti simulasi virtual, nah, yang memungkinkan penemuan mandiri dan kolaborasi digital. Tahap elaborasi, memperdalam dan menerapkan. Pendalaman materi dengan aplikasi praktis menggunakan AI untuk tugas personalis yang menghubungkan teori dengan dunia nyata. Keempat, refleksi, merenung dan menyimpulkan. Dan terakhir, tahap evaluasi untuk menilai dan mengembangkan. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membahas karakteristik dan gaya belajar peserta didik Gen Z dan Alpha. Siapa Gen Z dan siapa Gen Alpha? Generasi Z adalah generasi yang lahir di era transisi digital. Generasi Z tumbuh dengan internet dan perangkat seluler sebagai bagian integral dari kehidupan mereka. Mereka adalah pionir dalam adopsi teknologi. Sementara siapa generasi Alpha? Nah, mereka yang lahir setelah tahun 2010. Generasi Alpha adalah generasi pertama yang lahir sepenuhnya di era digital, dikelilingi oleh teknologi canggih sejak lahir. Mereka adalah digital native sejati. Bapak dan Ibu, karakteristik utama generasi Z adalah yang pertama multitasking dan cepat.
Mereka terbiasa dengan mengakses informasi dengan cepat melalui berbagai perangkat digital. Nah, dengan pembelajarannya, mereka cenderung pembelajaran mandiri dalam mencari informasi, tetapi membutuhkan bimbingan untuk masalah yang lebih kompleks. Nah, ciri-cirinya yang berikutnya, Bapak Ibu, konten visual dan singkat. Mereka lebih menyukai pembelajaran yang ringkas, visual, dan interaktif. Jadi mereka lebih menyukai pembelajaran yang bentuk microlearning. Nah, yang keempat, peka terhadap isu sosial. Mereka pada yang generasi Z ini sangat peduli terhadap isu kesehatan mental, kesetaraan, dan lingkungan sosial. Sementara generasi Alpha memiliki karakteristik yang pertama itu mahir digital sejak dini. Jadi Bapak Ibu jangan heran jika anak-anak sekarang sangat lincah atau sangat aktif atau sangat gampang dalam mengakses teknologi sejak dini, sehingga ini menjadikan mereka sangat fasih terhadap digital dan mereka juga cenderung belajar mandiri dengan digital. Sering belajar dengan otodidak. Mereka belajar melalui YouTube seperti kita saat ini dan aplikasi edukasi interaktif. Nah, yang ketiga, kolaborasi dan proyek. Mereka menyukai mode pembelajaran yang berbasis proyek, Bapak Ibu. Mereka sangat cinta akan kebebasan dan mengeksplor kemampuannya sendiri, serta berkolaborasi dengan kelompok. Nah, yang keempat, fleksibilitas dan kreativitas. Nah, Bapak dan Ibu, anak-anak yang berada pada generasi Alpha, mereka lebih menghargai pengalaman praktis dan fleksibel daripada aturan yang kaku. Jadi mereka tidak suka terikat pada aturan yang ada. Nah, sementara pada gaya belajar kita akan lihat ada 5 poin utama gaya belajar mereka, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk generasi Alpha, gaya belajar mereka itu pembelajarannya harus berbasis digital. Karena apa? Karena mereka sangat akrab dengan lingkungan belajar yang berbasis digital dan visual. Jadi LKPD-nya sudah bisa dibuat LKPD yang berbasis digital atau buku-buku dengan bentuk digital. Nah, yang kedua, proyek nyata. Nah, ketika Bapak dan Ibu memberikan proyek, berikanlah proyek yang nyata. Mereka menyukai pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan perencanaan hingga pelaporan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, keterampilan hidup. Fokus pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan kehidupan yang nyata. Keempat, fleksibilitas. Mereka kan tadi seperti yang tadi kita katakan bahwa kurang menyukai aturan kaku, lebih menyukai kesepakatan dan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu Bapak Ibu sesuaikan gaya belajar anak-anak sekarang dengan kebutuhan mereka. Jangan dipaksakan gaya belajar kita yang dahulu dengan mereka. Dan terakhir, kolaborasi. Mengutamakan belajar dalam bentuk kelompok untuk lebih efektif dan interaksi sosial. Nah, Bapak dan Ibu, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait materi? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, sekarang kita akan bahas contoh soal pada materi pedagogi, khususnya materi PAI. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan soal berikut. Sudah? Bapak Ibu? Kira-kira jawabannya apa ya Bapak dan Ibu? Kita bahas ya Bapak dan Ibu.
simpan dulu jawabannya. Nah, kita lihat. Lihat kata kunci dari soal yang ada. Kira-kira Bapak Ibu. Nah, di sini apa kata kuncinya? Merancang pembelajaran PBL. Pembelajarannya PBL, apa itu? Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah dan terintegrasi dengan teknologi. Kira-kira jawabannya yang mana? Nah, kalau pembelajaran berbasis problem based learning, ingat problem masalah Bapak dan Ibu. Berarti kita cari karena langkah-langkah yang diminta, kita cari pembelajaran yang ada berbasis masalahnya. Kira-kira yang A, ada menghadirkan kasus. Oh, ada Bapak Ibu, ada kasus, ada masalahnya. Nah, kita simpan dulu yang A. Sekarang yang B. Guru menampilkan cuplikan berita digital tentang pelajar yang salah memahami konsep takdir. Kemudian mengarahkan siswa untuk mencari penjelasan melalui aplikasi tafsir dan hadis online, serta membimbing mereka mencari solusi. Apakah yang B ada memiliki masalah? Tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada berkaitan dengan masalah. Yang C, guru membagikan slide ringkas materi tentang takdir, mengurai jawaban. Ada tanpa dikaitkan dengan kasus nyata. Apakah PBL? Bukan. Menayangkan video motivasi tentang pentingnya berusaha. Kemudian meminta siswa menuliskan. Apakah ada tentang masalah Bapak dan Ibu? Iya, benar. Tidak ada berkaitan dengan masalah. Nah, yang E, guru membagikan siswa dalam kelompok, memberikan akses platform digital, lalu menugaskan mereka menganalisis kasus, kemudian mendiskusikan solusi, terakhir mempresentasikan hasil. Maka jawaban yang benar, apa yang beda dengan A dengan E? Nah, yang E hanya refleksi pribadi Bapak Ibu, tahap dan kemudian ada diskusi kelompok. Tetapi apa yang lupa? Presentasi tidak ada Bapak Ibu. Jadi yang A bukan jawabannya. Maka yang benar adalah jawabannya yang E Bapak Ibu. Jadi yang E yang benar. Oke, bisa Bapak Ibu ingat kata kuncinya. Kalau PBL itu masalah atau PBM itu masalah. Kalau pembelajaran berbasis proyek berarti ada proyeknya, ada hasilnya. Oke, kita lanjut. Soal yang Bapak dan Ibu, ini soal kita yang kedua. Silahkan coba dibaca, kemudian apa jawabannya kira-kira ya Bapak dan Ibu. Oke Bapak dan Ibu, sudah ketemu jawabannya? Disimpan dulu ya jawabannya, kita akan bahas. Apakah jawaban Bapak Ibu sudah tepat atau belum? Nah, Bapak dan Ibu, coba perhatikan. Apa kata kunci dari soal ini? Ya, benar. DBL, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pada pembelajaran berdiferensiasi itu, siswa dikondisikan sesuai dengan kemampuannya. Jadi, ada siswa yang butuh bimbingan, kemudian ada siswa yang
cukup mahir, ada siswa yang sangat mahir. Nah, sekarang kita harus kelompokkan. Jadi siswanya dikelompokkan berdasarkan kemampuannya masing-masing. Yang A, ya siswa dibagi dalam berkelompok. Nah, kemudian kelompok lain mendiskusikan. Nah, apakah ini yang dimaksud dengan DBL, Bapak dan Ibu? Ya, ini bukan DBL ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang B, guru memberikan penjelasan tentang takdir mualak dan mubarak kepada seluruh kelas. Ya, ini sudah benar ya Bapak Ibu, ini bukan DBL. Nah, sekarang yang C, guru meminta siswa menonton berita bencana alam. Kemudian sementara sebagian yang lain. Nah, di sini nampak bahwa guru memberikan tugas sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Berarti jawabannya adalah C. Nah, Bu, yang D dan E kita lihat. Apakah yang D dan E itu DBL? Coba lihat. Ada kata seluruh untuk yang D. Berarti ini bukan DBL. Yang E, memberikan kesempatan untuk menjelaskan materi, memberikan kesempatan siswa yang cepat. Oke, yang cepat diberikan. Nah, sementara yang lain menyimak. Apakah ini DBL Bapak dan Ibu? Tidak Bapak Ibu ya. Maka jawabannya adalah C. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Pembahasan kita yang ketiga. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah membaca yang ketiga, jawabannya apa? Iya, benar Bapak Ibu. Jawabannya adalah E. Ingat, TIPEK. TIPEK tadi ada berbasis dengan teknologi. Bu, yang A juga ada teknologi. Nah, mereka hanya melakukan presentasi. Ya, jadi di sini tidak ada presentasi kelompok, tidak ada kolaborasi Bapak Ibu. Yang B, guru mengajar hanya menonton Bapak Ibu. Teknologinya hanya pada sampai menonton. Berarti jawabannya bukan ini. Sedangkan yang C, kasih diskusi panel, diminta bercerita, kemudian membuat podcast. Nah, ada langkah-langkahnya Bapak Ibu? Tidak ada. Jadi di sini hanya teknologi yang dilibatkan Bapak Ibu. Nah, sedangkan yang E menugaskan siswa dalam kelompok. Tidak ya Bapak Ibu ya. Nah, apa yang betul jawabannya E? Guru meminta setiap kelompok siswa untuk berkolaborasi menggunakan platform daring untuk merancang dan mengorganisasi. Ada dua berarti item. Yang melibatkan apa? Seluruh sekolah. Ada proyeknya di sini Bapak Ibu. Nah, jadi langkah-langkah pembelajaran dan pembagian tugas didokumentasi melalui platform online. Berarti jawabannya adalah E yang tepat ya Bapak dan Ibu. Sekarang kita masuk soal yang keempat. Oke, sudah lebih cepat ya kan Bapak Ibu? Sekarang, apa kata kuncinya Bapak Ibu? Iya, pinter Bapak Ibunya. Deep learning. Tidak semua soal kata kuncinya ada di akhir Bapak Ibu atau di kalimat tanya. Ya, kadang kunci masalahnya ada di atas. Nah, di sini diminta pembelajaran deep learning, aktivitas siswa. Tadi deep learning adalah pembelajaran yang mendalam. Apa jawabannya Bapak Ibu? Iya,
Benar Bapak dan Ibu. Jawabannya adalah D. Yang A, apakah benar? Anak cuma diminta menulis esai, apakah dia memenuhi meaningful sama joyful? Iya, belum ya Bapak Ibu. Menayangkan video dokumenter, kemudian meminta siswa menulis referensi, kemudian membandingkan kasus, diskusi. Sudah deep learning? Belum ya Bapak Ibu. Nah, yang mana? Yang C, menyampaikan ceramah. Ini juga jauh dari deep learning. Sedangkan yang E, memberikan lembar kerja berisi skenario pelanggaran hak rakyat, meminta siswa menjawab solusi. Ini termasuk deep learning? Bukan ya Bapak Ibu. Nah, maka jawabannya adalah yang untuk deep learning adalah guru membagikan siswa ke dalam kelompok. Masing-masing menganalisis satu kasus yang berbeda terkait hak-hak rakyat, kemudian mengaitkan dengan ayat dan hadis, lalu menyiapkan presentasi atau diskusi untuk merumuskan rekomendasi, solusi, dan sesuai dengan prinsip Islam. Oke ya Bapak dan Ibu. Kita lanjut, masih sanggup? 2 soal lagi ya Bapak Ibu. Nah, soal yang kelima. Nah, kira-kira yang mana Bapak dan Ibu jawabannya? Nah, ingat di sini apa Bapak Ibu ceritanya? Diminta berbasis pelayanan bimbingan konseling. Maka jawabannya apa Bapak dan Ibu? Iya, jawabannya adalah C. Mengajak siswa menceritakan pengalaman dan kasus nyata. Kemudian berdiskusi. Ingat, kalau bimbingan konseling harus ada kasus nyatanya. Nah, sekarang terakhir. Makin jago Bapak dan Ibunya. Nah, ini apa? Di mana kata kuncinya Bapak Ibu? Inklusi. Anaknya ABK. Apa yang tepat jawabannya Bapak Ibu? Iya. Benar, jawabannya adalah B. Tugas diberikan sesuai kemampuan masing-masing anak. Nah, yang A bukan inklusi Bapak Ibu. Yang C juga bukan, karena anak-anak hanya mencatat, kemudian mengerjakannya tanpa diskusi kelompok. Yang D hanya memberikan soal tertulis kemudian menilai. Yang E memberikan contoh saja kemudian meringkas. Maka jawaban yang benar adalah D. Oke Bapak dan Ibu, kita lanjut. Itu sudah habis soal kita Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di kegiatan kita selanjutnya, di video kita selanjutnya yang berkaitan dengan PCK. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti video ini dan menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.